Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aryani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Yang pertama, kebijakan politik. Tindakan pembebasan ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Habibie di dalam maupun di luar negeri. Tokoh yang dibebaskan diantaranya Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR, kasus memberikan kritik kepada Soeharto. Kedua, kebebasan pers. Artinya, pemerintah memberikan kebebasan pers dalam pemberitaan. Kebebasan ini diimbangi dengan asosiasi kebebasan pers hingga organisasi seperti TNI. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan Timur. Masalah yang belum terselesaikan dari pemerintahan. Sebelumnya, sikap ini bertujuan untuk memberikan kebijakan ini bersifat untuk mengambil sikap yang proaktif dengan memberikan dua penawaran, yaitu diantaranya yang pemberian status dengan otonomi daerah secara luas atau ingin membebaskan diri dari negara Republik Indonesia. Otonomi luas artinya akan diberikan berbagai bidang, diantaranya seperti bidang politik. Untuk bidang budaya dan ekonomi, pengecualian dalam hubungan antar luar negeri, pertahanan keamanan dalam kebijakan fiskal dan militer, dan serta konstitusi secara damai. Dari bagian NKRI, dan Habibie membebaskan tahanan politik seperti Romo Harta dan Sananan Gusmao. Yang keempat, pembentukan pemilu dan parpol tahun 1999, bulan 7 Juni pelaksanaan. Pemilu ini dianggap sebagai asas demokrasi dibandingkan asas Jurdil dan Ruber. Yang kelima, pemeriksaan harta Soeharto dan kroninya. Dari instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 tanggal 2 Desember tahun 1998 yang telah memberikan perintah kepada Jaksa Agung Andi Galib untuk melakukan pemeriksaan hukum kepada mantan Presiden Republik Indonesia, kepada Presiden Soeharto dan kroni-kroninya karena diduga telah melakukan praktek KKN. Pada tahun 1999, 11 Oktober, Jaksa Agung melakukan salah satu pejabat Jaksa Agung Ismud Joko melakukan pemeriksaan. Kemudian memberikan SP3 yang di dalamnya mengatakan penyelidikan terhadap Soeharto tentang yang kaitannya dengan yayasan dengan resmi dihentikan. Atas peristiwa tersebut, pemerintah dinyatakan gagal dalam penyelidikan TAP MPR dan nomor 11/MPR/1998 yang berisi tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi dan bersih. Di sisi lain, Habibie juga memberikan gelar pahlawan kepada mahasiswa korban Trisakti karena berhasil membuncit Soeharto pada tanggal 12 Mei 1990. Kebijakan ekonomi. Habibie berperan dalam menekankan praktik monopoli. Di era kepemimpinan Habibie dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan
praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berhasil menyelamatkan uang negara dan termasuk menguntungkan uang masyarakat pada saat itu. Ada yang dinamakan konsep Habibie yang disebut dengan konsep penekanan ekonomi, yang bertujuan untuk menekankan keterampilan bekerja dan menguasai serta penguasaan teknologi tinggi. Yang kedua, warisan Habibie Economic Indonesia. Konsep Habibie Economic adalah sebuah warisan yang mendapatkan tingkat ekonomi tinggi berbasis teknologi. Yang ketiga, membebaskan tahanan politik untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Langkah ini disebut sikap responsif oleh pelaku ekonomi. Karena Presiden B.J. Habibie dianggap menghadirkan kepastian hukum di setiap nilai berbasis teknologi. Yang keempat, membuat tim ekonomi yang bebas inversi dalam politik. Presiden B.J. Habibie membentuk ekonomi dari sosok yang terbaik dan tidak ada inversi sifatnya politis prosesnya. Yang kelima, menguatkan nilai tukar uang dari 16.650 US dollar dengan 7.000 US dollar. Habibie berhasil menggenjot nilai uang rupiah Amerika Serikat. Saat itu nilai uang rupiah sempat memburuk di kisaran 16.650 rupiah per dolar dan inflasi melambung tinggi sampai 65%. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negatif dan positif. Pada saat itu B.J. Habibie bisa menciptakan tingkat ekonomi berbalik dari negatif menjadi positif. Balik positif pada tumbuh menjadi 0,79% per 1994. Yang ketujuh, menyelamatkan Bank BUMN pada saat pemerintahan Soeharto. Penggabungan dari 4 bank yaitu Bank Dayung Negara atau BBN, Bank Budidaya atau BBB, dan Bank Eksim dan Bapindo. Kemudian B.J. Habibie pada tahun 1998 pada tanggal 1 Oktober keluar PP nomor 75 pada tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan persero di bidang yang poin utamanya adalah pengertian peluang negara atau modal negara. Bank Mandiri berdiri pada tahun 20 Oktober 1998. Yang kedelapan, independensi Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan ekonomi ini agar fokus menjaga kondisi moneter domestik, khususnya menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia tahun 1998. Kebijakan ekonomi dan politik pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama, visi politiknya. Pada yang pertama, Departemen Kebebasan Politik dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua Barat pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan melaksanakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, diumumkannya
Nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat. Yang keenam, pencabutan karangan mengenai PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir, membubarkan MPR dan DPR. Kebijakan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama, melawan tekanan INP. Yang kedua, perekonomian tumbuh kembali sejak masa reformasi ketimbang turun.